Gurih lembut dan juga manis, perpaduan dua jenis bubur ini sangat familiar. Kudapan yang satu ini banyak sekali disukai karena rasanya yang lembut, gurih, serta candil yang kenyal. Cocok dijadikan sarapan atau saat santai di sore hari. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membuat bubur sumsum pandan candil ini, yuk langsung saja kita simak videonya. Langkah pertama, kita akan membuat bubur candilnya terlebih dahulu. Siapkan 100 gram tepung beras ketan. Kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian tambahkan sejumput garam. Kita aduk terlebih dahulu agar garamnya tercampur merata. Kemudian tambahkan air panas, ini kurang lebih 100 ml. Jika dirasa masih terlalu keras, bisa ditambahkan air lagi sedikit, atau jika terlalu lembek, bisa ditambahkan lagi tepung. Ini kita lanjut memakai tangan ya, agar lebih mudah. Nah, kita aduk-aduk hingga membentuk adonan yang kalis seperti ini. Adonan yang kita harapkan seperti ini ya, tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras. Sebelum kita bentuk adonan, kita akan membuat kuahnya. Kita panaskan air ya, kurang lebih 500 ml. Masukkan gula merah atau gula jawa 100 gram, serta sejumput garam dan 1 lembar daun pandan. Sembari kita menunggu air panas, kita akan bentuk adonan. Di sini akan kita bulat-bulatkan sebesar kelereng. Atau kalau teman-teman ingin membentuk adonan dengan bentuk lain, juga silahkan sesuai selera. Kita bulat-bulatkan semua ya, sampai adonannya habis. Setelah semua adonan kita bentuk, langsung saja kita masukkan ke dalam larutan gula yang sudah kita rebus. Kita masukkan semuanya. Kita masak sampai matang ya. Ciri-ciri matang jika candil sudah mengapung. Nah, ini kita tunggu beberapa menit. Ini sudah mulai mengapung. Sebagai pengentalnya, kita siapkan 1 sendok makan tepung maizena, larutkan dengan sedikit air. Kemudian kita aduk ya. Setelah itu kita masukkan. Kita masak sampai matang dan juga meletup-letup. Nah, ini kuahnya sudah mulai mengental ya. Ini sebentar lagi juga sudah matang. Nah, ini sudah matang ya. Langsung saja kita matikan apinya. Selanjutnya kita akan membuat bubur sumsum pandannya. Siapkan 10 lembar daun pandan. Setelah itu, daun pandan yang sudah kita cuci bersih dan potong-potong akan kita blender. Tambahkan air kurang lebih 300 ml. Kemudian kita blender sampai halus. Lalu kita saring, kita ambil airnya. Kita tidak menggunakan pewarna makanan tambahan ya. Cukup air daun pandan saja sebagai pewarna alaminya. Siapkan 100 gram tepung beras. Kita masukkan ke dalam air daun pandan. Tambahkan 3/4 sendok teh garam. Dan 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Atau kalau teman-teman ingin memakai santan biasa, juga silahkan ya, sesuai selera. Kemudian kita aduk larutan sampai tercampur rata. Sisihkan terlebih dahulu, kita akan panaskan air. Tuang air kurang lebih 700 ml. Kemudian kita masak sampai mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, kecilkan apinya, kemudian masukkan larutan tepung beras yang sudah kita buat. Masukkan dari sedikit demi sedikit ya. Kita aduknya perlahan-lahan saja sampai mengental. Jangan lupa gunakan api yang kecil saja. Nah, ini larutannya sudah mulai agak mengental. Kita aduk-aduk terus ya, karena ini rawan sekali lengket. Kita masak sampai benar-benar matang. Agar bubur sumsum tidak cepat basi dan juga tidak cepat berair, kita masaknya agak lama ya, ini kurang lebih 15 menit. Kita aduk-aduk terus dengan api yang kecil.
Nah, ini sepertinya sudah matang dan juga tanak ya. Langsung saja kita matikan apinya. Langkah yang terakhir, kita akan membuat kuah santannya. Tuang 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Tambahkan air kurang lebih 150 ml, sejumput garam, dan 1 lembar daun pandan. Kita aduk-aduk terus ya, karena santan ini rawan sekali pecah. Nah, kita masak sampai matang dan juga mendidih. Saatnya kita sajikan. Tuang bubur sumsum secukupnya ke dalam piring. Tuang juga secukupnya bubur candil. Tambahkan kuahnya ya. Kita sengaja tidak membuat topping gula ya, karena kuah dari bubur candilnya ini sudah manis. Jangan lupa tambahkan juga topping santan yang sudah kita buat tadi. Ini dia bubur sumsum pandan candil ala dapur Makni sudah siap kita hidangkan. Ini sangat cocok sekali ya sebagai sarapan atau kita santap saat santai di sore hari, atau dijadikan menu takjil pun juga sangat cocok sekali loh, karena mempunyai rasa yang gurih dan juga manis. Yang pasti ini rasanya sangat enak, bubur sumsumnya lembut, bubur candilnya juga kenyal dan manis. Bagi teman-teman pecinta bubur, resep ini wajib banget dicoba di rumah. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya.